STM32 CubeMX-nya ya. Jadi ini STM32 CubeMX. Kalau kita eksekusi, nanti ada welcome screen biasa ya. Nah, nanti kemudian akan masuk ke modul atau jendela CubeMX ya. Di sini menunya tidak terlalu banyak ya. Ada File, Windows, dan Help ya. Nah, sebenarnya buat apa sih CubeMX ya? CubeMX itu adalah untuk setting awal untuk microcontroller ya, yang microcontroller berkaitan dengan STM ya, terutama ya yang ARM begitu ya. Jadi biasanya kan kita kalau mau setting awal itu kan kita harus men-set manual ya. Nanti yang diaktifkan misalnya CMSIS core-nya gitu ya, kita cek mark gitu ya. Kemudian nanti di standar GPIO kita cek, RCC kita cek dan sebagainya. Kemudian kita setting tuh di option for targetnya begitu ya. Nah ini tuh wizardnya gitu ya. Jadi kalau kita analogikan dengan kemarin Code Vision itu wizardnya ya. Kan ada juga ya wizardnya untuk setting tiap pintu untuk apa gitu ya. Nah, untuk membuat project baru, ya, di sini itu ada 3 pilihan ya. Bisa start my project from MCU, ya. Jadi aksesnya to MCU selector. Ya ini tuh kalau bukan modulnya dari ST ya, produk ST. Jadi tapi microcontroller ARM STM32 gitu ya. Nah, kita menggunakan yang menu yang atas ini. Nah, ini kalau boardnya resmi buatan ST, ya, kayak Nucleo gitu ya, terus Discovery begitu. Nah, kita menggunakan menu yang kedua. Nah, yang ketiga itu dari contoh, ya. Nah, tapi kita akan melakukannya dari sini ya, access to MCU selector. Kalau Anda sudah punya ya boleh sambil dinyalakan ya. Sedangkan software instalasinya ini bisa kita cek versi terbarunya gitu ya, cek for update gitu ya. Nah kalau ini adalah menginstal atau membuang tools paket tools tambahannya gitu ya. Tapi kita akan menggunakan yang ini ya, membuat project baru. Pokoknya kita biasanya akses to MCU selector ya. Kalau yang baru ini biasanya belum ada ya, yang sebelah kiri ini. Ya. Nah, saya akan mulai lagi, walaupun sebenarnya sudah ada ini ya, yang tentang I/O ini, saya akan mulai lagi aja supaya sama-sama ya. Jadi pertama pilih access to MCU selector. Kita klik ya. Nah, akan keluar jendela baru ya, untuk memilih microcontrollernya tipenya yang apa. Di sini bisa kita search ya, scroll, cuma ada 1752, jadi cukup repot. Paling cepat itu di part number aja kita tulis ya, STM32F103C. Nah, tinggal dicari di sini C berapa gitu ya, C8 ya. Nah, nanti jika ada ya, betul kita nulis tipenya, itu akan keluar di sini spesifikasi umum sampai ada harganya juga tuh ya. Kalau beli banyak katanya cuma $2 nih ya. STM32 ini ya. Kemudian seperti biasa package-nya LQFP48 gitu ya. Flash memorinya berapa, RAM-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini kita pilih, klik ya. Nah, ini informasinya ya. Gitu. Kayak datasheet singkatnya lah ya. Nanti bisa dibaca ya. Tapi kita langsung aja bikin project ya. Jadi udah pilih IC-nya ya. Nah, kemudian kita start project.
Nah, akan keluar jendela seperti ini. Saya perbesar. Jadi settingannya itu udah visual ya. Jadi ini seolah-olah microcontrollernya. Kemudian ini pin-pinnya. Nah, pin-pinnya mau dipakai apa? Input output atau sebagai user atau apa dan sebagainya ya. Tapi tahap pertama yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus mengatur clock-nya ya. Jadi si IC ini nanti sumber clock-nya itu dari dalam atau dari luar. Ya. Kalau dari dalam memang kita nggak usah ngeset RCC ya. Yang ini ya reset and clock controller ini. Ya, tapi kan kita modul STM32 yang kita punya itu yang blue pill itu kan dari luar ya. Supaya bisa 72 MHz. Nah, maka kita harus klik yang RCC ini. Ya. RCC-nya kita klik. Nah, high speed clock-nya kita ambil dari ini, kristal keramik resonator. Karena kita eksternal ya clock-nya. Gitu. Nah, nanti ini akan berubah jadi warna hijau, berarti sudah digunakan gitu ya, atau sudah disetting. Ya. Awalnya disable ya, disable warnanya abu. Ya. Ada warna-warna tertentu, berarti ini sumber ya, yang kuning ini sumber tegangan, ya VSS, V baterai, VDD gitu ya. Jadi plus dan ground. Ya, kemudian ini kaki-kaki yang tidak bisa kita gunakan ya, yang hijau. Ya. Nah, kalau sudah disetting seperti ini, nah akan berwarna hijau. Ya, ini RCC-nya. Selanjutnya adalah misalkan aja yang paling mudah bikin I/O ya. Kemarin kan kita tahu bahwa di port C di pin 13, jadi PC13 itu kan ada LED ya, yang sync ya sebagai output. Nah, ini bisa kita atur ya. Jadi PC13 kita klik ya. Begitu klik ini mau sebagai apa? GPIO output misalnya. Nah, ini jadi output warna hijau. Jadi si pin C13 ini sebagai output. Nah, kemudian misalkan aja kontrol masukannya itu dari pin berapa? Misalnya pin B0 begitu ya. Nah, di sini kita akan gunakan sebagai input ya. Klik. Nah, ini GPIO input. Ya. Settingannya seperti itu. Ya. Kalau tidak jadi batal settingnya, ya nanti di reset aja ya, reset state gitu ya. Tapi kalau jadi ya sini ya sebagai input gitu ya. Nah, ini untuk settingannya ya yang awal. Jadi satu pin B0 sebagai input, pin C13 sebagai output ya. Nah, itu settingan awal ya. Jadi untuk mengatur clock dan I/O-nya begitu ya. Nah, tahap berikutnya clock-nya sebenarnya baru setting pin ya, setting pin clock-nya gitu ya, dari eksternal atau internal. Nah, tapi konfigurasinya ada di menu yang kedua, yaitu di clock configuration ya. Jadi kita harus klik ya, clock configuration. Nah, nanti di sini itu sudah ada bagannya atau gambar koneksinya ya. Kalau defaultnya itu dari internal ya, high speed internal. Jadi cuma bisa 8 MHz ya, clock di sininya. Nah, kalau ingin jadi 72 itu harus dari luar ya. Nah, ini kan kita pakai kristal yang berapa mega diisi di sini ya. Nah, ini yang 8 mega ya. Nah, berarti kita akan menggunakan yang sumber clocknya di eksternal ya. Jadi kita klik ini yang eksternal ya. Nah, sementara belum berubah ya karena ini belum diaktifkan. Sumbernya kan masih ambil dari ini. Nah, berarti kita harus pilih walaupun ini sudah dipilih di sini PLL source multiplexernya di eksternal, di sistem clock mux-nya juga harus yang PLL clock punya ngambilnya gitu ya.
Jadi kita klik yang ini, ya. Nah ini tapi baru 16, kenapa? Karena ini di multiplier PLL-nya baru 2 kali. Kalau ingin maksimum, kita klik di sini kali 9. Nah, akan 72 mega. Gitu ya. Nah cuma ada keterbatasan, APB1 itu tidak lebih dari 36 MHz. Ya. Sedangkan di sini sumber clock utamanya, source clock-nya 72 ya. Sehingga harus di prescaler ya. Makanya ini warnanya merah. Ya, jadi ini nggak bisa gitu ya. Nah, kita prescaler bagi 2. Nah, 36 baru bisa ya. Ini merahnya hilang. Berarti ini settingannya udah oke gitu ya. Jadi pada saat settingan itu tidak boleh ada yang merah ya. Gitu. Tapi bisa otomatis juga nih ya. Kalau misalnya kita ini kan manual, kita bagi 2 gitu ya. Bisa juga pakai ini nih, resolve clock issues ya. Klik aja gitu ya. Nah, cuman nanti dia ngatur sendiri gitu ya. Ininya ya, cuman 16 gitu ya. Pokoknya supaya nggak merah gitu. Nah, ini yang otomatiknya ya, pakai resolve clock issues. Nah, tapi kalau kita ngerti manual, bisa tetap ingin mempertahankan 72 mega clocknya, nah ininya harus kita manual gitu ya, lakukan. Nah ini setting clocknya ya. Jadi tergantung kita ya, nanti ingin bekerjanya di mikrokontrolernya berapa megahertz. Tentu biasanya ingin paling maksimum ya biasanya. Nah kalau sudah settingannya oke, sudah pilih pin tadi ya, jadi saya ulang mundur ya. Kita sudah pilih pin I/O-nya, sudah pilih source clock-nya, kemudian kita konfigurasikan, gitu ya. Baru kita masuk ke project manager. Ya. Nah projectnya diberi nama, gitu ya. Apa? Gitu ya. Misalnya saya beri nama iCube MX STM32F10 I/O misal gitu ya. Oh ini kok nah MyCube MX ini bebas sih, nama project bebas ya. Nah terus mau ditaruh di mana gitu ya. Saya contoh di sini ya, di folder, dan ini Anda pilih dulu nih nanti mau di save di mana gitu ya. Nah kemudian application structure kita nggak rubah ya, default aja ya. To change folder allocation juga kita biasanya default. Nah yang penting IDE yang kita pakai ya, toolchain IDE yang kita pakai itu kita pakai ini ya, MDK ARM. Sebenarnya dia supportnya untuk EWAM, SV4, terus Studio, STM32Cube IDE-nya juga ada sebenarnya ya. Tapi kan kita sudah belajarnya pakai MDK ARM Keil ya. Jadi pilihnya MDK ARM Keil ya. Nah, versionnya paling aman itu versi 5 gitu ya. Versionnya. Ya. Nah, itu yang jangan lupa di setting ya. Jadi project name diisi gitu ya. Kemudian ininya nih ya, disimpan di mana project location-nya dan toolchain-nya nih dan versinya. Kemudian kita akan lihat code generator ya. Code generator ini bisa diatur ya. Kalau defaultnya ini ya, copy all used library into project ya. Itu defaultnya ya. Nah, biasanya kalau ada library tambahan kita harus klik yang ini ya. Gitu ya. Jadi add necessary library files as reference.
in the toolchain project configuration. Ya. Kalau Anda pilih ini juga nggak apa-apa, kalau nggak ada library tambahan, no problem. Ya. Nah, kalau project Anda ingin di backup, ya, misalnya nanti kan bisa dirubah tuh ya. Project kita yang ini tuh misalnya I/O-nya tadinya di B0 dan outputnya di C13, saya outputnya mau pindah ke C15 begitu ya. Tapi yang lainnya oke, sama. Nah, project ini bisa dipanggil lagi terus dirubah gitu ya. Jadi settingannya bisa dirubah, ini bisa dicek mark. Ya. Nah, ini bagian code generator. Ya. Kemudian advanced setting. Ya. Di sini sebenarnya untuk melihat di program source-nya itu list settingannya itu muncul kelihatan. Ya. Kalau ingin disembunyikan, ini visibility-nya dimatikan. Ya. Tapi justru biasanya kita ingin lihat ya di list program hasil generate-nya itu. Ya. Jadi biasanya kita visibility-nya on kan. Yang visibility ya jangan ini ya. Yang ini jangan diganggu. Gitu ya. Nah, ini untuk setting di project manajernya ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya udah tinggal generate code ya. Sebelum generate code kita lihat tools itu sebentar. Tools itu adalah tools-tools tambahan yang sebenarnya yang bisa di-embeddedkan ya. STM32 Cube MX ini juga dilengkapi dengan IDE-nya ya. STM32 Cube IDE kalau mau pakai itu bukan pakai MDK Kale itu bisa ya. Cuman nanti untuk uploadnya rada repot gitu ya. Menurut saya pernah coba, nggak tahu ini versi terbaru saya belum nyoba ya. Saya beberapa tahun yang lalu pernah coba. Ternyata untuk upload itu harus ada modul lagi gitu ya. Modul buat nguploadnya gitu ya, repot gitu ya. Jadi benar-benar ini untuk programmingnya saja gitu ya. Nah, ada juga yang untuk Q programmernya. Nah, ini harus terpisah jadinya ya. Programmer ini yang buat nguploadnya ya. Nah, ini untuk debug gitu ya dan sebagainya ya. Yang lain terus terang saya belum pernah coba ya. Yang saya udah tahu cuma 1, 2 dan ini 3 ya. Gitu ya. Ya, karena kita tidak menggunakan tools-tools ini, jadi kita sampai sini aja ya. Pilih MDK ARM, gitu ya. Terus di sini ada generate code, kita langsung aja generate ya. Gitu ya. Yang paling penting sih ini di bagian project ya, yang paling penting. Generate code. Nah, begitu selesai dia menawarkan mau langsung dibuka nggak projectnya gitu ya. Nah, kalau kita klik open project, ini udah tahu ya linknya kemana, yaitu ke MDK ARM. Ya. Jadi kita open project aja. Ya. Nah, nanti ARM-Kale-nya akan muncul ya langsung. Jadi Cube MX-nya sudah selesai sih tugasnya ya. Bikin apa? Inisialisasi ya, wizard-nya untuk settingannya ya. Jadi sudah keluar di sini. Ya, nah, nanti kita lihat di sini ya. Nah, ada application user ya. Ini programnya kita nanti di main ini ya. Ini drivernya udah yang berkaitan aja dengan I/O, misalnya dengan RCC gitu ya. Nah, sudah connect semua, jadi kita nggak milih lagi biasanya yang di sini ya. Manage runtime and environment itu ya. Yang di sininya kita nggak usah. Kalau kita cek sudah otomatis tuh ya, core-nya, terus device-nya ya. Oh, ini device-nya soalnya bukan pakai yang standar ya. Bukan pakai standar peripheral. Saya lupa memberitahu. Cube MX ini ininya pakai HAL. Ya. HAL itu Hardware Abstraction Language. Jadi tidak menggunakan library standar ini. Ya, kalau ini pakai standar ya. Nah, ini pakai HAL jadi
Di sininya nggak kelihatan ya check marknya. Karena ini kan standar peripheral ya yang biasa kita manual gitu ya. Jadi percaya saja sudah pakai HAL ini ya, HAL, Hardware Abstraction Language ya. Nah ini untuk option for targetnya yang kelihatannya, device-nya STM32F1003C8, target. Nah ini sekarang diasumsikan ke sana 72 mega, biarkan saja ya. Kemudian ini compiler version juga dia default 5 ya, karena kita tadi waktu setting kan 5 ya. Nah, kemudian untuk use kemarin itu kan use standard perif driver ya. Nah, kalau sekarang karena whole driver dia tulisnya use whole driver ya. Jadi kita nggak usah rubah-rubah lagi. Jadi nggak usah pusing setting define untuk C++-nya. Nah, tinggal mencek debug aja ya. Pakai styling debuggernya sudah benar nggak gitu ya. Kalau sudah benar ya udah. Ya, kalau belum kita cek ke sini. Tentu itunya disambung dulu ya styling debuggernya. Terus setting ya stylingnya apa. Nah ininya dicoba-coba ya kalau gagal gitu ya. Normal, auto detect atau under reset auto detect gitu ya. Gitu. Kalau yang saya kalau dengan menggunakan CubeMX ini harus under reset dan hardware reset kalau yang styling saya gitu ya. Oke. Ya. Itu settingannya, nah tinggal programnya. Nah kita klik main programnya. Nah ini wizardnya nih udah keluar semua definisinya, include main. Ya. Kemudian di sini yang penting-pentingnya dia sudah ini ya. Nah nanti programnya itu di main ini. Ya. Nah function menginisialisasi yang biasanya use include itu ya semua sudah sekarang sudah diatur oleh si si program wizardnya ini ya. Jadi kita nggak usah pusing ya. Terus sistem clock configuration kan tadi kita minta ditampilkan ya, yang di sini nih advanced setting ini ya. Sistem clock configuration-nya programnya ditampilkan, MX GPIO init itu yaitu IO ya ditampilkan. Maka di sini itu kita akan bisa lihat ya di bawah ya. Nah, MX GPIO. Nah, ini yang biasa kita lakukan kan. Cuma nggak ada hole-nya ya yang kita karena bukan pakai hole standarnya yang kemarin ini. Jadi GPIO write pin, GPIO init structure tuh ya, GPIO init type def gitu ya. GPIO pin 13 push pull gitu ya dan sebagainya. Nah, cuma ini bedanya pakai hole ya. Hardware Abstraction Language. Jadi bawaannya dari si CubeMX. Nah, pin B0-nya kan sebagai input juga ada. Nah, ininya kalau tadinya kan pull up-nya mau pull up ya, ini bisa diganti nih. Manual aja kita ya. Kalau default-nya no pull nih. Gitu ya. Bisa diganti pull up. Gitu ya. Nah, taunya pull up-nya gimana nulisnya gitu ya. Nah, ini kita bongkar nih, harus kita lihat di main ini file-file include-nya ya. Di sini karena kita belum generate, belum keluar ya. Jadi kita biasanya harus akalin dulu dengan build target ya. Klik build target ya. Nah, dia sedang bikin ya build target. Nah, kalau sudah nanti mainnya itu jadi ada pilihannya. Ya. Nah, misalnya GPIO itu ada fungsinya apa saja begitu ya. Kita cari aja nih. Karena ini pakai yang sistem hall jadi yang ini ya. Untuk IO itu pastinya ada di STM32 hall GPIO ya. Nah, ini. Kita double klik saja nih. Nah, kita bisa baca di sini ya.
konstannya apa definisinya di sini ya. Kalau misalnya pin reset itu, nah ini ya, nama fungsinya ini gitu ya. Nah, untuk setting pin misalnya huruf besar semua GPIO underscore pin nomornya gitu ya. Nah, model tadi ya. Ini mode output, input. Nah, input gitu ya. Terus tadi kan kita ingin apa nih? No pull ya. Ini setting itu ya. Ini sih modelnya ya, model input atau output atau alternative function itu ya. Ini kan nanti untuk interrupt, rising, falling dan sebagainya. Nah ini ya, yang no pull, pull up itu harus begini nulisnya begitu ya. Jadi kalau mau pull up, memang beda dengan yang standar ya. Kalau standar kan GPIO apa ya kemarin tuh ada PU-nya belakangnya ya, pull up itu ya settingannya. Nah tapi kalau ini harus begini gitu ya. Misalnya pull up-nya ini. Jadi tinggal berubah-ubah sini, kemudian konstannya itu variabelnya apa, lihat di ini ya, whole GPIO. Fungsinya kalau baca sama nggak dengan yang kemarin gitu ya. Nah, di sini mirip ya, cuman ini nih IO operation functionnya. Kalau baca itu harus pakai whole depannya. Kalau yang kemarin kan GPIO underscore read pin ya, di sini ada tambah whole. Nah, write pin, GPIO write pin di sini tambah whole juga gitu ya. Mirip sih gitu ya, tapi jadi pakai function ini. Jadi contohnya ya, saya akan membuat program kedip begitu ya di cek 13 gitu ya. Nah, ambil aja yang ini function ini ya. Kalau lupa nulis biasanya saya gini triknya ya, copy aja rumus function standarnya. Nah, kemudian di main mana ya, main programnya. Nah, ini main programnya bagian kita di mana, di while kan ya. Biasa ini kan inisialisasi ya, all init, system clock, ms init. Nah, di while ini kita bikin toggle misalnya ya. Save. Nah, tentu error ya, karena ini kan rumus umum. Nah, GPIO-nya kan saya definisikan ya di GPIO apa? C gitu ya. Nah, terus nomor pinnya 13 ya. Nah, tadi kita udah lihat ya di ini nih di whole GPIO-nya cara penulisannya huruf besar semua, pin 13 gitu ya. Di sini nih ya. Kalau lupa dicek cari, nah ini ya. Untuk definisi pin ya. Gitu. Nah, ini berarti nanti kedip-kedip. Cuma karena prosesornya kerja cepat nih, kedip-kedipnya cepat sekali nggak kelihatan. Butuh delay ya. Nah, delaynya gimana? Nah, kalau delaynya itu lebih di sini itu sudah disediakan ya. Pakai CubeMX itu enak gitu ya. Nah, ini ada di sini ya, STM32F1XX whole. Ya. Double klik ya. Kok Bapak bisa tahu di sini? Ya sebenarnya cari gitu ya. Jadi kita kalau ingin ini ya kita explore nih, ini ada fungsi apa isinya, ini ada fungsi apa isinya gitu ya. Nggak usah dihafal, cuman oh nanti butuh ini ada di situ gitu ya. Nah di sini ada fungsi-fungsi delay ya. Nah bisa cari di bawah. Nah ini ya peripheral control functionnya ya. Nah ini ya, hold delay. Ini satuannya millisecond. Macam-macam nih, banyak functionnya, ada get tick prio dan sebagainya ya. Gitu. Nah tapi yang kita butuhkan cuma delay ya, yang ini. Ya. Jadi kita copy, masuk ke mainnya lagi, kita delaykan ya. Delaynya mau berapa nih gitu ya, misalkan lama delay ya.
Nah, tentu harus pesan dulu ya lama delay itu ya. Tadi tipenya UINT berapa? UINT 32 ya, T ya. Berarti kita harus definisi. Kalau definisi di mana? Di sini aja dekat include main-nya. Di sini ada nih ya. User code ini type def, include, define, makro, variable. Nah, di sini katanya. Ya. Tapi nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Anda bikin variable di bawah sini juga boleh gitu ya. UINT 32 ya tadi ya. 32T. Nah, lama delay tadi ya, gitu ya. Lama delaynya saya tulisnya, oh pakai underscore, ya. Lama underscore delay. Oh, di set di sini juga boleh sih, misalnya berapa setengah detik lah ya, 500 gitu ya. INT ini ya, lama delay, sehingga di sini nggak ada error ya. Nah ini jadi ngatur pin C13 ya, toggle lah ya. Kalau tadinya high jadi low, low jadi high, high jadi low, low jadi high gitu ya. Nah sudah ya, ini belum pakai input ya. Coba dulu yang gampang. Nah ini tinggal project, build target, dicek. Nah udah tidak ada error ya. Nah ini tinggal di program. Begitu ya. Sebentar. Saya ini dulu ya, siapkan dulu kamera untuk menampilkannya ya. Ya ini ya, kita flash ya. Nah ini sih seperti biasa, nanti dicoba aja yang paling ini ya, gimana caranya ya. Nah sudah di write nih ya. Nah ini ya, nah, saya reset di sini. Nah ini ya, kedip-kedip ya, gitu, langsung per setengah detik. Nah, kalau nah ini ya,